Hey, selamat datang di Filosofi Rasa. Melihat rasa melalui suara. Hey teman-teman semua, semoga kalian baik-baik aja ya. Yang patah segera utuh, yang terluka segera sembuh. Sesuai janji gue kemarin, episode kali ini gue bakal nemenin teman-teman semua buat menikmati waktu di malam minggu. Oke, sebelumnya dicari dulu tempat yang bikin kalian nyaman. Bisa di kasur sambil rebahan, atau di kursi sambil senderan. Bisa juga menyesap secangkir kopi, bahkan menikmati teh hangat sebagai penutup hari. Pokoknya tempat yang bikin kalian nyaman, meskipun gak jadian. Bersama Rahma Nur Hadi di sini, gue bakal ngajak teman-teman semua buat menjelajahi rasa. Episode kali ini, gue bakal ngebahas sesuatu yang cukup menakutkan ketika kita udah berani menaruh perasaan. Dan gue yakin kalian pernah ngerasain atau bahkan lagi berada di fase yang menakutkan ini. Apa coba? Apa? Yap, patah hati. Iya, sependapat dengan kalian, ngebahas patah hati memang terdengar cukup klise. Tapi, gue di sini bakal ngajak teman-teman semua buat ngelihat patah hati dari perspektif yang berbeda. Dari perspektif yang lebih positif. Hah? Ada emangnya? Ya ada lah. Baiknya earphone-nya dipasang dulu, supaya suara gue terdengar lebih jelas. Meskipun hubungan kalian gak memiliki kejelasan. Oke, lanjut. Ketika kita udah memiliki keberanian buat jatuh hati, kita juga harus memiliki kesiapan buat patah hati. Bener gak? Sedikit cerita nih. Gua itu pernah sedalam-dalamnya menaruh rasa ke seseorang. Pernah sedalam-dalamnya juga mencap seseorang sebagai alasan atas kebahagiaan yang gua rasakan. Hey, bahagiaku ada di kamu loh. Jadi, jangan kemana-mana ya. Sebuah kalimat yang memuat kesalahan gua waktu dulu. Betapa dulunya seseorang itu menjadi alasan gua berbahagia. Tapi setelah dia pergi, bahagia itu langsung dipaksa mati. Di saat yang sama, gua berantakan. Gua menyalahkan keadaan. Dan yang paling parah, gua menyalahkan diri sendiri. Kenapa sih gue gak bisa menahan sebuah kepergian? Kenapa sih gue gak bisa menolak sebuah keberpisahan? Dan masih banyak lagi pertanyaan kenapa yang gue tanyain ke diri sendiri, yang menjurus kepada menyalahkan diri sendiri. Tapi kalau gue tetap memaksa, nanti ujung-ujungnya bakalan tetap menyiksa. Bukankah jika menunda-nunda perpisahan, rasa sakitnya juga bakalan sama? Iya nggak? Kita ibaratkan bahwa bunga itu kebahagiaan lu gitu. Kemudian lu nyuruh orang lain buat ngejagain bunga lu, buat nyiram bunga lu itu. Ya, bisa aja orang itu lupa buat nyiram. Bisa aja orang itu lupa buat ngejaga. Dan akhirnya apa? Bunga tadi gagal mekar. Bahagia lu gagal buat mekar. Di situ gue belajar bahwa bahagia adalah tanggung jawab diri sendiri, bukan orang lain yang harus terbebani. Dan lagi, terlalu dalam menaruh rasa selalu sebanding dengan dalamnya luka. Maka, sewajarnya aja. Meskipun patah hati lebih dominan diisi oleh luka, kecewa, dan segala di antaranya, tapi nggak menutup kemungkinan bahwa masih ada sisi baiknya. Yap, gue bakalan cerita sekaligus berbagi pengalaman nih ke teman-teman semua. Gimana gue ngelihat sisi baik dari patah hati. Karena gue yakin bahwa semuanya nggak selalu dipenuhi oleh yang namanya luka. Karena gue yakin di suatu hal yang kita anggap buruk, sisi baiknya pun pasti ada. Setelah patah paling parah, di situ gue nyoba buat berdamai dengan keadaan. Yang udah, ya udah gitu.
abis. Gue jadi lebih mengenali diri sendiri. Maksudnya, ketika gue berada di fase terendah dalam hidup, gue ngerti di mana titik kelemahan itu. Jadi, ketika gue lagi nggak baik-baik aja, gue nggak maksa bahwa semuanya harus tetap berjalan dengan baik. Bukankah sedih juga termasuk hal yang manusiawi? Ya, sebab hidup terus berjalan, gue gak mau tetap tenggelam di pusaran luka dan kecewa. Jadi gue harus bangkit, ya walaupun masih sakit gitu. Tapi ini hanya perihal waktu. Semuanya akan kembali terbiasa, walaupun gak sepenuhnya bakalan lupa. Sesekali kita juga harus ngerasain yang namanya luka, biar lebih bersyukur ketika diberi bahagia. Setelah gue mengenali diri sendiri, selanjutnya gue mulai menggali potensi diri. Gue udah mulai produktif terhadap hal-hal yang dulunya udah menjadi habit, sekaligus menjadi hal yang gue suka. Semisal, gue suka musik dan nulis. Jadi di situ gue tumpahin segala hal yang gue rasain. Segala hal yang bikin sakit, segala hal yang bikin kecewa, gitu. Gue jadi bebas bercerita, ya meskipun hanya satu arah. Yang paling penting gue jadi lebih lega, karena yang selama ini ada hal yang tertahan di pikiran, jadi terlepaskan, bebas gitu. Dan syukur-syukur bisa juga dinikmati banyak orang. Banyak juga sih teman-teman yang ngatain gue sad boy, gagal move on lah. Ih, apaan sih lagunya patah hati mulu? Ih, tulisannya kalau mulu deh. Tapi seenggaknya yang gue lakuin itu adalah hal yang gue suka gitu. Dan itu masih dalam koridor yang baik. Seperti yang gue bilang tadi, kebahagiaan memang kita sendiri yang cari. Setelah gue mengenali diri dan menggali potensi diri, di situ dapat gue temuin kebahagiaan gue sendiri. Ya, terkadang patah hati adalah sebuah jembatan untuk mendewasakan perasaan. Maksudnya gini, ketika lo dibikin patah, otomatis perasaan lo gak terkontrol, ya gak? Nah, di situ kita belajar buat lebih mengendalikan emosi. Ketika lu udah mampu mengendalikan emosi, lu jadi lebih mudah dalam memaafkan. Ya meskipun rasa kecewa masih berkeliaran. Dan lu akan lebih menjadi sosok yang penyabar, meskipun luka di hati masih terbuka lebar. Dan yakini lagi satu hal, lu sadar gak? Apa lu sadar ketika hati lu patah, Tuhan sedang menyelamatkan lu dari orang yang salah. Tapi gak sedikit dari kita yang menyalahkan keadaan. Gini, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang aja sering kita bilang gak adil. Dan lu masih berharap agar gak dibikin patah sama makhluk ciptaannya. Gua rasa otak kita gak sehat. Tapi selagi lu mau memperbaiki diri, selagi lu mau menemukan versi terbaik diri lu, akan ada seseorang pengganti yang baik untuk lu yang baik. Yang bersedia mendampingi di baik buruknya keadaan. Atau bahkan lebih baik lagi ketika lu dan dia mau sama-sama menjadi baik. So, temukan dulu bahagia dari kita sendiri sebelum bahagia itu saling kita bagi. Karena mustahil aja lu ngerti arti bahagia seutuhnya tanpa pernah ngerasain luka sebelumnya. Oke, selamat merayakan kehilangan dengan kebahagiaan. Merayakan kehilangan dengan kebahagiaan. Terkadang, mempertahankan seseorang yang dirinya gak mau ditahan adalah sebuah bencana. Dan melepas seseorang yang dirinya ingin terlepas adalah sebuah bahagia. Jadi sekian dulu ya pembicaraan kita di episode kali ini. Terima kasih udah mau menjadi pendengar yang baik. Meskipun tangan kita belum pernah berjabat, gue yakin kita akan selalu menjadi teman erat. Tetaplah menjadi diri sendiri, temukan versi terbaik diri lu sendiri, kelak kebahagiaan akan kita dapati. Semoga hal yang disemogakan dengan baik menjadi kebaikan-kebaikan di hari selanjutnya. Gua Rahman Nur Hadi, pamit undur diri, selamat memperingati Hari Raya Malam Minggu. Salam.